Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1. Sekarang kita udah masuk ke subtema 3 ya, menirukan gerakan tanaman ya, berbagai macam gerakan tanaman nanti kita akan ikuti ya. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nih kita simak slide berikut ini ya. PJOK kelas 1 tema 7 subtema 3 ya, yaitu tentang gerakan menirukan tanaman ya. Jadi tanaman apa saja nanti, dari tanaman kedelai ya, dari biji sampai nanti bisa keluar daunnya, bagaimana gerakannya. Lalu gerakan bambu juga ada, nanti kita ikuti yang Ustadz sampaikan di sini ya. Nanti jangan lupa dipraktekkan di rumah. Oke, nomor 1 nih, gerakan biji kedelai. Gerakan biji kedelai ya, jangan dibalik, keledai ya, keledai itu hewan, tapi kedelai ini tumbuhan ya. Nomor 1 nih ada di gambarnya nih. Nomor 1 seperti posisi duduk ya, badan membungkuk sampai lantai ya, jadi bangun untuk sampai lantai, tangan di depan muka. Nah, itu kita seperti menirukan sebuah biji kedelai. Nah, itu biji kedelai kan bentuknya lingkaran dulu nih. Nah, sama seperti gerakan tersebut. Nomor 2, nah ini mulai keluar sedikit tunasnya nih ya. Jadi posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Nah, jadi tangan ketika tadi duduk, lalu sekarang mulai keluar tangannya nih ya. Tadi tangan di muka, sekarang tangannya keluar ya, tangannya keluar. Lalu apa berikutnya posisi duduk, tangan di samping. Nah, sekarang duduk, tangan di samping ya. Oke, ini Ustadz ke bablasan ini. Nah, jadi posisi duduk, tangan di samping, duduk, tangannya di samping ya. Tangan di samping itu adalah gerakan yang ketiga dari menirukan biji kedelai ya. Lanjut nomor 4, posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang dan pandangan ke atas. Nah, seperti gambar tersebut, tangan di belakang, badannya mulai melengkung. Nah, nanti akan keluar tunasnya nih, akan mau keluar daunnya ya enggak, seperti gerakan tumbuhan yang sedang bertumbuh ya. Tuh ya, terus apa posisi berikutnya apa? Berdiri, kedua tangan diangkat ke atas. Nah, posisi berdiri, dua tangan buat di atas ya. Nah, ini daunnya mulai kelihatan, daunnya mulai keluar ya enggak. Nah, daunnya mulai keluar, tangan diangkat ke atas. Lalu apa? Gerakan terakhir, posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, dibuka tutup. Nah, ini seperti menirukan sebuah gerakan daun. Nah, daunnya sudah mulai keluar, sudah bisa bergerak, tertiup angin ya enggak, seperti gerakan daun tertiup angin ya. Itu jadi itu beberapa gerakan-gerakan biji kedelai. Silahkan dipraktekkan di rumah ya, agar kita mengerti ternyata tumbuhan itu juga tumbuh ya enggak, tumbuhan itu juga bertumbuh dari yang tadinya biji kecil terus menjadi semakin gede keluar daunnya dan lebat. Nah, seperti kalian saat ini, kalian masih kecil, nanti selalu makan yang baik, makanan yang bergizi ya, tidur yang cukup. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, tidur yang cukup 8-10 jam, jangan tidur terlalu malam, jangan sering main HP. Kalau waktunya tidur ya tidur ya, ini ya di rumah, jangan sering main HP itu. Terus agar apa, peningkatan hormon kalian juga secara maksimal ya. Tapi selain tidur juga berolahraga. Nah, hormon akan lebih meningkat jika kalian lakukan olahraga yang baik ya. Olahraga yang baik artinya olahraga yang sesuai yang Ustadz sampaikan di sini, karena Ustadz sudah membuat olahraga yang sesuai karakteristik usia kalian ya. Tidak ada latihan pembebanan, tidak ada olahraga yang berat, intensitas dan volume yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi biar sesuai usia kalian ya, pertumbuhannya pun juga akan maksimal dan tidak mengalami gangguan ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bertumbuh ya, bertumbuh jadi semakin tinggi semakin gede ya.
badannya loh ya, karena Ustadz di bidang olahraga ini ya Ustadz sampaikan di ilmu olahraga. Berbeda kalau akar dan pikiran, itu tinggal kalian sendiri ya, jangan sampai hanya kalian tumbuh gedenya badannya doang yang gede tapi masih takut ke kamar mandi, tidak sebanding dengan badannya ya enggak. Masih takut ke kamar mandi, masih takut untuk berbicara dengan orang tua, takut bertanya, itu artinya pikiran kalian belum bisa untuk tumbuh dewasa ya. Belajar dikit-dikit, jangan takut, jangan badannya aja yang gede tapi juga berpikir untuk dewasa ya. Sampai di sini ya, lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita mulai gerakan. Kalau tadi kan gerakan statis, hanya diam, hanya gerakan akhir yang bergerak. Nah, sekarang nih gerakan pohon kelapa dan bambu. Nah, ketika nanti us atau teman kalian atau kakak kalian, keluarga kalian mengatakan beberapa gerakan pohon di sini, nanti kalian harus mengikuti gerakannya ya. Misal nih gerakan pohon kelapa. Nah, berdiri, masing-masing berdiri, tangan di paha. Nah, seperti gerakan orang siap gerak. Itu adalah ketika guru mengucapkan pohon kelapa ya. Diulangi, ketika guru mengucapkan kalimat pohon kelapa. Jelas di sini. Lalu guru mengatakan atau teman kalian mengatakan pohon bambu. Nah, pohon bambu seperti gambarnya tersebut. Pohon bambu tangannya mulai ke atas. Nah, dengan berpegangan tangan, karena pohon bambu itu kan daunnya rindang, jadi saling terhubung satu dengan yang lain, dekat ya. Beda dengan pohon kelapa. Kelapa itu kan hanya satu sendiri ya, seperti ada gambar tersebut. Pohon kelapa sendiri gitu ya. Beda dengan pohon bambu karena tumbuhnya itu rengket ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, jadi tangannya dipegang dengan temannya ya, terus ke atas. Itu adalah gerakan pohon bambu ya. Terus nih angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi, anginnya masih pelan gitu, melambai, mendayu gitu ya. Jadi gerakannya pelan-pelan gitu ya, pelan, jangan cepat. Kalau cepat ada lagi nanti gerakannya setelah ini ya. Jadi ketika guru mengatakan atau teman kalian mengatakan angin sepoi-sepoi, gerakannya pelan, tangannya di atas. Set. Ini pohon bambu ya, tetap hanya pohon bambu. Sepoi-sepoi ya. Jangan sampai kebablasan ngantuk nanti ya. Ini Ustadz buatnya video malam-malam ini. Lanjut. Nah, ini ketika Ustadz mengatakan angin badai. Ketika Ustadz mengatakan atau teman kalian mengatakan angin badai, ingat ya, tadi tangan di atas, angin badai, wood, gerakannya cepat, cuat, gerakannya cepat. Nah, itu adalah angin badai, gerakannya cepat. Nah, tangannya nggak cuma tangan aja ya, maksudnya ini Ustadz hanya mencontoh saja, diusahakan badannya juga, nggak cuma tangannya, badannya ikut gerak dengan cepat ya, begitu. Nah, itu baru misalnya dilakukan. Misal ada mengatakan angin badai, berarti setiap kalimat itu tadi kalian lakukan gerakannya sebanyak 5 kali saja ya, 5 kali dilakukan ya di rumah, agar itu tadi ya kalian mendapatkan olahraga yang maksimal di rumah. Walaupun di rumah tapi harus tetap berolahraga. Oke, lanjut. Nah, pohon roboh. Nah, jadi setelah angin badai tadi ceritanya, ini juga bisa nih dibuat cerita nih. Setelah angin badai, akhirnya apa? Pohonnya roboh. Nah, gerakannya apa? Jongkok. Oke. Jelas sampai sini? Oke, Ustadz masih perlihatkan slide-nya. Sekarang Ustadz mau bikin cerita. Nah, ketika nanti Ustadz mengatakan kalimat-kalimat yang terhubung dengan gerakan tersebut, misal pohon bambu atau pohon kelapa atau angin sepoi-sepoi atau angin badai atau pohon roboh, artinya kalian harus melakukan gerakan tersebut ya. Oke, Ustadz mau cerita nih. Udah siap? Cari tempat yang enak ya, udah siap semua ya, cari tempat yang enak, yang nyaman untuk bergerak. Nah, ini nggak usah terlalu lebar-lebar, gerakannya di tempat saja. Oke, pada suatu hari Ustadz sedang berjalan-jalan di taman ya, di taman. Ustadz melihat ke kanan ke kiri dengan suasana yang syahdu, dengan suasana yang sejuk, angin yang masih banyak oksigen karena Ustadz berjalan pagi-pagi. Ustadz melihat banyak sekali pohon.
ada pohon, siap-siap ya, siap-siap, ada pohon pepaya, ada pohon mangga, ya, ada pohon kepala loh ya, kepala. Yo, belum kepala, salah. Yo, ada yang udah melakukan. Nah, ada Ustadz melihat pohon bambu. Ayo, bambu gimana? Bambu gerakannya. Nah, bambu tangan di atas, set. Ya, tangan di atas memegang. Kalau ada teman kalian silahkan dipegang di atas, diem. Ya, pohon bambu. Nah, ditahan sampai Ustadz nanti ganti kalimat yang lain, kalian artinya masih gerakan seperti ini. Pohon bambu ya, nggak usah melihat pohon bambu. Nah, pohon bambu. Nah, terus Ustadz berjalan lagi itu ada angin sepoi-sepoi ya. Ayo gerakannya bagaimana? Pelan, angin sepoi-sepoi, udaranya sejuk sekali ya enggak. Nah, terus Ustadz juga lihat ada pohon yang tumbuhnya itu sendiri, terus ada buahnya enak banget untuk dimakan. Ada pohon kelapa. Ayo, kelapa gimana gerakan kelapa? Ayo, satu, set, siap. Ayo, gimana gerakannya? Siap. Udah ya. Terus, nah sayangnya Ustadz melihat di situ pohon kelapanya dia itu apa? Pohon kelapanya itu habis ditebang. Nah, dipakai untuk membuat apa namanya? Rumah, mau dipakai buat rumah. Pohon kelapanya roboh. Ayo, gimana pohon kelapa roboh? Nah, pohon kelapa roboh. Oke, udah ya. Lalu, kita saat berjalan udah mau pulang ya, udah mau siang gitu, tapi awannya mendung, gelap, hujan. Anginnya masih sepoi-sepoi. Ayo, sepoi-sepoi gimana? Sepoi-sepoi ya. Sepoi-sepoi. Terus tiba-tiba udah mau sampai rumah. Untung Ustadz udah sampai rumah nih ketika mau pulang dari habis jalan-jalan ya. Kita sampai rumah, tiba-tiba anginnya badai ya, angin badai. Ayo, angin badai 5 kali. 1 2 3 4 5. Ayo diikuti. Udah belum? Udah capek belum? Ya, angin badai. Oke, udah ya. Terus terakhir, nah ketika angin badai Ustadz berada di dalam rumah. Kita berada di rumah, Ustadz juga punya pohon di rumah, namanya pohon kelapa. Ayo, kelapa. Gimana gerakan kelapa? Oke, udah itu ya sedikit permainan dari ya, Ustadz acak-acak tadi, maksudnya biar kalian melihat dan gerakannya bisa membedakan mana sih gerakan angin sepoi-sepoi, mana gerakan angin badai ya, mana gerakan pohon kelapa ya. Semua udah jelas ya. Itu adalah beberapa macam gerakan di dalam menirukan di dalam olahraga ya. Oke, Ustadz Raca itu aja dari Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.